bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Napi bohong. Saya Alsadi Febrianti dengan NIM 010422010005, tugas UTS mata kuliah Komunikasi Politik. Yang pertama, jelaskan pengertian komunikasi politik dan berikan beberapa contoh fenomena komunikasi politik dalam media massa. Pengertian politik menurut pandangan Laswell, komunikasi politik dapat diartikan sebagai sebuah proses penyampaian pesan yang bercirikan politik dari komunikator politik kepada khalayak politik melalui media tertentu yang bertujuan mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu kepentingan tertentu di masyarakat. Inti komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi tersebut dapat mengikat suatu kelompok atau warga tertentu. Adapun contoh fenomena komunikasi politik dalam media massa adalah membahas tentang fenomena pesan-pesan kontroversi kampanye politik Pilpres 2014. Persoalannya adalah bahwa media sosial yang semula digunakan untuk menumbuhkan rasa pertemanan dalam pergaulan sosial kini berkembang ke arah politik dan berujung pada tumbuhnya pertarungan kepentingan politik melalui bahasa pesan yang digunakan secara kontroversial. Yang kedua, jelaskan proses komunikasi politik dengan menggunakan model komunikasi Harold Laswell. Model komunikasi milik Harold Laswell bersifat linier atau satu arah. Model yang dikembangkan Laswell ini termasuk model komunikasi tertua yang masih digunakan hingga saat ini. Awalnya, model komunikasi Laswell dikembangkan untuk menganalisis komunikasi massa, khususnya tentang media propaganda. Namun, seiring perkembangannya zaman, model komunikasi ini sering digunakan untuk menganalisis komunikasi interpersonal atau komunikasi kelompok yang menjadi sasaran dimensi atau penyebaran luas pesan. Model komunikasi Laswell yaitu who, say what, in which channel, to whom, with what effect. Yang ketiga, jelaskan mengapa teori pemasaran atau marketing bisnis pada perkembangannya diadopsi menjadi salah satu strategi dalam politik. Jelaskan perbedaan kampanye politik dan pemasaran politik. Mengapa teori pemasaran dalam perkembangannya diadopsi menjadi strategi politik? Karena pada zaman sekarang berpolitik itu harus dan bias di produknya yang dijual pun ada image dan cepat lakunya. Adapun perbedaan kampanye politik dan pemasaran politik, kampanye politik sendiri adalah tindakan komunikasi yang terorganisir yang diarahkan pada periode tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Kampanye merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Adapun pemasaran politik adalah suatu konsep yang diinstruksi dari penyebaran ide-ide sosial di bidang pembangunan dengan meniru cara-cara komersial, tetapi prioritasnya lebih banyak pada penyedaran sikap dan perubahan perilaku untuk menerima hal-hal yang baru. Yang keempat, jelaskan secara konkret pengaruh komunikasi politik terhadap elektabilitas seorang kandidat dalam kontestasi politik. Jelaskan melalui contoh tokoh politik tertentu. Partai politik adalah suatu wadah bagi masyarakat untuk menuangkan inspirasi dan partisipasinya terhadap organisasi demi mewujudkan tujuan-tujuan yang diprogramkan untuk kepentingan bersama. Namun, semakin berkembangannya suatu negara, banyak petinggi-petinggi partai politik yang telah menyeleweng dari tugas semestinya, seperti halnya korupsi yang banyak terjadi di akhir tahun ini yang sering diberikan di media sosial. Yang kelima, berikan pandangan Anda tentang perilaku komunikasi politik dari ketiga peserta Capres dan Cawapres dalam kontestasi Pilpres 2024 di Indonesia. Yang pertama ada Prabowo dan Gibran. Prabowo mungkin dengan joget-jogetnya, Gibran dengan mengikuti acara-acara di Solo karena Gibran itu adalah wali kota Solo.
Yang kedua adalah Pak Ganjar, yaitu dengan mendekatkan ke masyarakat ataupun jadi imam, contohnya imam di masjid, memakai peci gitu-gitu. Terus yang ketiga ada Anies. Biasanya Anies itu datang ke kampus-kampus, mengadakan seminar-seminar kayak gitu.